Keluarga Sony Septian dan Fairuz Arafik kerap sukses mencuri perhatian publik, bahkan kekompakan dan kehangatan keluarga mereka dianggap netizen sebagai family goals. Anak sulung mereka King Faas tak lepas dari sorotan. Tak hanya dinilai tampan, namun sikapnya juga sopan dan santun. Hal itulah yang membuat banyak yang menilai pola asuh dan didikan Sony dan Fairuz berhasil. Seperti orang tua lainnya, ternyata Sony ingin sekali menjadi idola bagi anak-anaknya. Pasalnya, penting bagi Sony jika King Faas bisa meneladani atau menjadikan orang tuanya sebagai contoh. Dan jika itu terwujud, barulah ia merasa berhasil sebagai orang tua. Meski begitu, diakuinya bahwa hal tersebut tidaklah mudah dan masih membutuhkan perjuangan yang panjang. Kita sebagai orang tua sangat banget pengen kalau misalnya anak-anak itu mengidolakan orang tuanya gitu. Jadi apa yang kita kasih ngebuat mereka bahagia, apa yang kita lakukan ngebuat mereka nyaman, sampai akhirnya nanti begitu mereka besar, ketika mereka ditanya idola kamu siapa, aku pengen kayak dedi aku. Mungkin kalau yang cewek, idola kamu siapa, aku pengen kayak mami aku. Atau mungkin begitu nanti mereka dewasa, kalau misalnya ditanya cowok idola kamu, cowok favorit kamu, kira-kira calon suami kamu seperti apa, mungkin pengennya Ejas jawab seperti dedi aku, atau mungkin juga sebaliknya. Kalau misalnya udah sampai di posisi itu, berarti Masya Allah mungkin kita bisa dibilang berhasil gitu ngedidik anak, karena anak sangat mengidolakan orang tuanya. Tapi bagaimana caranya untuk sampai ke situ, ya butuh perjuangannya untuk itu, butuh kemauan kita juga, butuh kita terus belajar, dan paling nggak jangan pernah berhenti. Kadang kita suka terlena gitu ya, udahlah anak udah pinter, anak udah bisa ngaji, udah santai, nanti besok-besok kalau kayak Fas mau hafalan, nanti dia hafalan, nanti aja deh besok-besok. Itu yang kadang orang tua manapun pasti kayak gitu. Jadi tes dong hafalannya, ntar dulu deh, bentar lagi deh, karena udah terlena. Itu yang bahaya gitu. Jadi jangan sampai kita terlena sih dengan keadaan sebenarnya. Dan sebagai orang tua harus pintar menyiapkan jawaban yang pas gitu. Jangan sampai kita tidak menjawab. Kalau kita tidak menjawab, takutnya dia mencari jawaban lain yang ternyata jawabannya adalah salah gitu. Makanya semakin anak dewasa, semakin berat tugas orang tua. Karena secara tidak langsung kita sebagai orang tua semakin belajar gitu. Bagaimana cara mengayominya, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara, karena dia sudah mulai bersosialisasi sama orang. Itu yang harus kita sebagai orang tua terus belajar gitu. Kalau enggak, dia akan mencari jawaban atau mencari sesuatu yang keingintahuan dia kepada orang yang belum tentu nanti jawabannya itu benar atau sesuai dengan kemauan dia gitu. Dan untungnya si Fas tuh tipe yang ngelibatin orang tua ya. Yes. Jadi kalau nanya apa-apa, tanya ke mami, tanya ke dedi gitu. Ini apa, itu apa. Nah, kita sebagai orang tua ngasih taunya memang harus benar, karena gini, zaman ini kan eranya semakin modern. Yeah. Kita sebagai orang tua juga nggak boleh terlalu kaku, nggak boleh, maksudnya gini, kita mau ngasih tahu sesuatu ke anak bahwa ini benar dan enggaknya tuh dengan cara yang memang mengikuti zamannya. Yeah. Jangan sampai anak merasa menjadi kayak diikat gitu loh, jadi kaku, anaknya jadi nggak nyaman. Nah, alhamdulillahnya aku sama Sony tuh selalu kayak ngajak dia tuh sebagai sahabat. Jadi kalau dia sekolah aja tuh kita selalu nanya, kamu hari ini ada apa? Ngapain aja? Terus tadi dia lagi sebelah sama temannya, dia cerita. Jadi biar dia cerita. Jadi dia bisa cerita apa aja. Terus dia mau tahu apa aja boleh. Terus kayak dia suka lagu apa yang memang lagi modern juga kita boleh. Jadi biar balance gitu. Karena jadi yang paling ngeri adalah kalau sampai anak tidak mau cerita apa-apa sama kita. Iya, benar. Aduh, itu ngeri banget. Kalau sampai dia takut untuk cerita, kalau sampai dia mau nutup-nutupin sesuatu, itu paling ngeri banget. Ketika anak terbuka sama kita, itu hal yang paling menyenangkan buat orang tua. Berarti dia menganggap kita sebagai orang tua, dia nyaman sama kita gitu. Jadi ya udah, harus seperti itu sih. Keberhasilan Sony Septian dalam mendidik anaknya diakui oleh sang istri Fairuz Arafik. Dengan wajah bahagia, ia begitu bersyukur bahwa suaminya tidaklah berubah dan terus berusaha menjadi ayah dan suami terbaik. Meski malu-malu mendengar pujian dari sang istri, Sony mengaku tak ingin terlena dengan pujian dan keadaan, dan justru mengungkapkan masih perlu banyak belajar dan menjadikan apresiasi tersebut sebagai pengingat dirinya agar terus fokus dan istiqomah dalam menjalankan peran sebagai ayah dan kepala rumah tangga. nah, suami aku Masya Allah banget. Dari pertama kali aku kenal dia sampai detik ini nggak pernah ada perubahan sedikit pun dalam diri dia gitu loh. Dari romantisnya gitu, perlakuannya terhadap istrinya, perlakuan terhadap anak-anaknya, semuanya sama. Ada kalau lagi tegas gitu loh, kalau ada disiplin, tapi kalau pas memang waktunya dia bercanda sama anak-anaknya, lembut, semua tuh penempatannya semuanya pas kalau menurut aku. Dan dia berhasil, karena berhasilnya gini, yang tadi aku bilang bahwa dia tiba-tiba dapat anak umur segitu kan gitu, dan dia berhasil bisa mendidik anaknya gitu.
kamu ngomong gini aku pegangan nih. Kalau nggak aku udah melayang ke atas nih, dipuji-puji gitu. Ya Masya Allah sih ya, tabarakallah. Sebenarnya aku pun sampai sekarang masih belajar, masih baca buku bagaimana cara ngedidik anak. Masih ikut-ikut kayak seminar-seminar gitu, masih belajar ya sayang, masih banyak nanya juga sama yang lebih berpengalaman. Terus kalau misalnya ternyata apa yang aku lakuin banyak orang yang beranggapan kalau itu sesuatu yang baik gitu ya, itu jadi pengingat justru buat aku gitu. Wah kalau misalnya apa yang aku lakuin ini bagus buat orang-orang, berarti jadi pengingat, wah aku harus tetap istiqomah di jalan kayak gini, harus tetap fokus, harus tetap semakin belajar gitu bagaimana caranya untuk mendidik anak yang baik, untuk ngasih keperluan istri dengan baik, itu harus bagaimana caranya menjadi ayah yang baik gitu. Jadi segala sesuatu yang diberikan atau apresiasi yang dikasih masyarakat ke aku, malah buat aku jadi pengingat kalau aku harus belajar lagi untuk jadi lebih baik sih sebenarnya. Karena nggak mau takutnya kayak ngerasa udah bagaimana akhirnya terlena, gue udah kayak gini akhirnya terjatuh, jadi nantinya enggak gitu. Jadi kayak terus belajar aja sampai sekarang. Sony Septian dan King Faas sering terlihat kompak dan menunjukkan kasih sayang satu sama lain. Adik Elma Teana ini juga disebut tak membeda-bedakan kasih sayang dan perlakuan terhadap anak kandung dan anak sambungnya. Namun rupanya Sony Septian sangat kesal dan sakit hati jika ada yang menyebutnya sebagai bapak sambung. Pasalnya, dirinya tidak pernah berpikiran bahwa Faas sebagai anak tiri dan sudah menganggap sebagai anak kandungnya sendiri. Dia malah marah dia kalau ditanyain ini, karena gini, Sony itu berkali-kali, ini jujur ya, sebenarnya sering banget ngomong sama aku. Aku tuh paling sebel banget dibilang bapak sambung. Dia tuh selalu ngomong gitu sama aku. Karena ya bagi dia tuh bapaknya Fas gitu. Bagi jadi aku ya anak aku ya Fas, gitu. Ejaz, Jadi dia Raffi nggak mau gitu. dibedain gitu. Jadi kadang kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, hatinya dia tuh kayak ngerasa, ih kok gue jangan, nggak usah dibilang gitu deh gitu. Kadang kita kan suka sharing kan, maksudnya apa yang dia unek-uneknya tuh kadang suka disampaikan ke aku, karena Sony tuh tipe memang suami yang kalau cerita apa-apa ke istrinya gitu. Juga begitu aku sebaliknya ke dia gitu. Jadi Karena nggak pernah kepikiran sama sekali sambung kali ini, sama sekali nggak pernah kepikiran. Justru aku ngasih mereka sesuai dengan porsinya gitu. Fas, Ejaz, Zafi, bahkan porsinya Fas itu lebih banyak karena dia sudah mulai tumbuh menjadi remaja gitu. Jadi perhatiannya, kasih sayangnya harus lebih dibanding yang lain gitu. Karena yang lain kan masih anak-anak. Justru Fas harus lebih gitu, karena nanti dia akan mengenal banyak orang, pergaulannya akan semakin bertambah gitu. Jadi aku kayak nggak bisa beda-bedain mereka gitu. Karena nggak sama sekali nggak kepikiran gitu.